Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 70 terungkap. Plak, Carl menampar pipi Skylar dengan sangat keras, membuat lelaki itu terhuyung dan memegangi pipinya yang panas. Maksud papa apa, Pak? Tiba-tiba nampar. Bentak Sky penuh emosi. Gak usah pura-pura bodoh kamu. Apa ini? Carl menunjukkan hasil tes DNA. Papa tahu dari mana? Apa yang papa gak tahu tentang kamu dan Silva? Sekarang kamu harus tanggung jawab sama Olive, karena kamu adalah ayah dari anaknya. Lanjutnya, dia bukan anak aku, Pak. Sky meninggikan suaranya dan Carl tersenyum miring. Bukan anak kok hasilnya positif. Sindir Carl. Aku yakin itu hanya rekayasa si Olive. Lihat kertas ini asli, mau mengelak bagaimana lagi? Carl terus memojokkan anaknya. Oh, atau si Olive itu menukar sampel darahmu seperti di film-film? Kalau iya, wah, dia lebih pintar darimu. Kata Carl menerka. Bagi Carl, dia sudah terbiasa menangani dan menghadapi kelicikan orang, apalagi dengan bocah ingusan seperti Olive yang terbilang masih muda, karena seumuran dengan Skylar. Kenapa papa bilang dia lebih pintar? Karena dia nekat, dan kamu terlalu lengah, kata Carl. Jika tidak ada penukaran sampel berarti dia anakmu. Berarti kamu harus siap kehilangan Silva. Carl mencoba mengetes Skylar karena Carl tahu kelemahan anaknya terdapat pada istrinya. Aku gak akan pernah kehilangan Silva, Pak. Sekalipun itu papa yang memisahkan. Geram Sky emosi. Hei, turunkan ada bicaramu itu. Tidak pantas. Seharusnya kamu sadar yang memisahkan kalian itu kamu sendiri. Aku sudah bilang kalau aku bukan ayah dari anaknya, Olive. Tekan Sky. Buktikan. Balas Carl dengan kewibawaannya. Oke, aku akan buktikan ke papa kalau hasil tes DNA itu salah. Tekan Sky. Silahkan, buktikan saja. Tantang Carl dan Sky berlari pergi. Prak, biar. Sky menendang vas bunga berukuran besar hingga pecah. Skylar! Marah Carl saat Sky memecahkan vas bunga hingga berantakan. Sky tidak peduli, dia terus berjalan keluar meninggalkan papa Carl. Sky melajukan motornya dengan kecepatan tinggi hingga di atas rata-rata. Emosinya benar-benar tidak terkendali saat ini. Terlebih tak ada kehadiran Silva di sampingnya. Karena gadis itu meminta izin untuk tinggal di rumah ayahnya hanya untuk menenangkan hatinya dan ia sedang merindukan kedua orang tuanya. Tentu Sky berat, tapi pada akhirnya Sky memperbolehkan Silva untuk tinggal dulu di rumah ayahnya. Di kediaman Ilham Radiatama. Silva baru saja selesai membersihkan rumahnya dibantu oleh Mbak Lasmi. Lalu Silva menerima telepon dari Mbak Hana. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Ada apa Mbak? Tanya Silva. Silva, hari ini ada karyawan baru yang baru tanda tangan kontrak. Dan ada juga yang habis kontrak, kamu mau tanganin ya? Karena Mbak ada urusan ke Bandung. Oh, baik Mbak. Ya sudah, Mbak tutup ya teleponnya. Iya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silva berpikir bahwa dia akan bertatap muka secara langsung dengan karyawan-karyawannya. Dia memang tidak pernah menunjukkan sikap sebagai pemilik resto, karena selama ini yang menghandle restoran adalah Hana. Kali ini dia harus turun tangan langsung. Setelah menerima telepon, Silva menuju ke garasi mobilnya. Ia buka garasi itu dan memperlihatkan mobil sport berwarna krim miliknya. Dia sangat merindukan mobilnya itu, mobil yang dibelikan oleh ayah Ilham sebagai hadiah ulang tahun untuk Silva saat dia mau memasuki sekolah SMA. Silva tersenyum kala melihat mobilnya. Ia raba dari depan sampai belakang, betapa dia sangat merindukan mobilnya itu. Terakhir dia memakainya saat ke mall bersama bundanya. Setelah bersiap-siap, Silva pergi menuju ke restoran. Ini pertama kalinya dia membawa mobil sendiri setelah hampir 3 tahun lamanya diantar jemput oleh sopir. Silva melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang. Ia ingin menikmati udara di pagi hari itu. 30 menit sudah Silva baru saja sampai di restoran. Gadis itu langsung memasuki resto dan disambut oleh para pelayan. Selamat pagi, Non. Pagi, sahutnya. Nanti jam 10 karyawan habis kontrak suruh ke ruang saya ya. Perintah kepada staf resto. Baik Mbak. Silva sudah duduk di ruang kerjanya sambil mengecek hasil kerja para karyawannya dan memilah siapa saja karyawan yang akan diperpanjang. Jam 10. Seperti yang Silva perintahkan kepada staf resto untuk menyuruh para karyawan yang habis kontrak untuk datang menemuinya di ruang kerjanya. Selamat pagi Mbak, sapa para karyawan itu. Pagi. Silakan kalian berbaris di depan, kata Silva yang posisinya sedang duduk dan menyusun amplop yang berisi surat kontrak kerja. Baik Mbak. Ternyata di barisan karyawan itu ada Siska. Dia sudah habis kontrak keduanya. Dia berada di barisan paling belakang.
Semoga saja kontrakku diperpanjang, ucap teman Siska yaitu Laila. Kalau aku nggak tahu, soalnya aku udah kontrak kedua. Saat Siska lesu, pasalnya dia sudah nyaman kerja di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Silva kan? Batin Siska saat melihat Silva berdiri di hadapannya. Hari ini saya akan memberikan surat kontrak kerja yang sudah habis kontrak maupun perpanjang kontrak, kata Silva. Kalian sudah tahu kan syaratnya apa aja agar kalian kontraknya diperpanjang? Rajin, disiplin, jawab mereka. Ya, salah satunya adalah rajin, tidak pernah absen dan selalu masuk kerja. Baiklah, langsung saja ya, yang namanya dipanggil harap barisannya terpisah di sebelah kanan sini, imbuhnya. Laila, Dea, Nita, Roni, dan Siska, silahkan baris ke sebelah kanan ya. Mario, Dewi, dan Dina, kalian berbaris di sebelah kiri. Silahkan kalian buka masing-masing amplop kalian dan apapun hasilnya, kalian harus tetap legowo, ikhlas menerimanya. Pesan Silva dan kembali duduk di kursinya. Laila, Dea, Nita, dan Siska mulai membuka amplopnya. Betapa terkejutnya Siska saat melihat isi kontraknya. Mereka pun bersujud syukur karena keempat karyawan ini mendapat perpanjang kontrak. Sementara Mario, Dewi, dan Dina nampak bersedih karena mereka tidak diperpanjang kontrak. Untuk yang kontraknya tidak diperpanjang, jangan berkecil hati. Dan untuk alasannya ada di isi surat kontrak tersebut. Kenapa kalian sampai tidak diperpanjang? Tutur Silva. Dan selamat untuk para karyawan yang kontraknya telah diperpanjang. Pesan saya harus lebih rajin lagi, bekerja dengan baik dan disiplin, jangan sampai datang terlambat. Terima kasih Mbak, ucap mereka. Iya, sama-sama. Sekarang kalian boleh keluar karena akan ada karyawan baru yang mau tanda tangan kontrak, kata Silva. Mereka semua keluar dari ruangan Silva, namun beda dengan Siska. Gadis itu nampak berdiam diri di tempatnya menatap Silva dari samping. Pasalnya Silva sedang fokus mengecek surat kontrak kerja untuk karyawan baru. Silva, lirihnya. Silva pun menoleh ke arah Siska. Ya, sahut Silva. Jadi kamu pemilik restoran ini? Ucapnya lirih. Iya Siska, aku pemilik restoran ini. Jadi kamu juga yang memberikan aku pekerjaan waktu aku masih sekolah? Iya, jawab Silva singkat. Dan sekarang aku diperpanjang kontrak apa karena... Ucapnya tertahan. Karena potensi kerja kamu bagus Siska. Kamu rajin dan gak ada absen. Sela Silva. Apa karena kamu kasihan sama aku? Silva tersenyum di balik cadarnya. Kalau aku memberikan pekerjaan karena kasihan, semua pengemis di luar sana akan aku pekerjakan Siska. Ujar Silva tanpa menoleh. Kenapa kamu mau nolongin aku saat itu? Padahal aku udah jahat sama kamu dan saat aku tanya sama staf waktu itu gak ada lowongan dan gak ada kerja part-time. Apa kamu juga yang menghubungi aku waktu itu? Tanya Siska. Iya, jawabnya tanpa menoleh. Lalu Siska menangis betapa ia menyesali perbuatannya selama ini. Telah berlaku jahat pada Silva cuma karena Silva merebut Sky dari sahabatnya, yaitu Livia. Silva, aku minta maaf karena selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku selalu bicara kasar sama kamu. Tiba-tiba Siska bersimpuh di kaki Silva membuat Silva tersentak. Siska, tolong jangan kayak gini, bangun Sis. Cegah Silva. Enggak Silva, aku memang pantas. Bagaimana aku bisa sejahat itu memusuhimu sementara selama ini aku bekerja padamu. Dan kamu yang memberikan pekerjaan ini. Maafin aku Silva. Iya Siska, aku maafkan, tapi tolong jangan kayak gini. Tolong bangun Siska. Silva membantu Siska untuk bangun. Hingga keduanya berhadapan, Siska berhambur memeluk Silva dan menangis di pundaknya. Maafin aku Silva, aku sudah jahat sama kamu selama ini. Iya, nggak apa-apa Siska. Ucap Silva sambil mengelus pundak Siska. Kamu memang baik Silva, aku jadi malu sama kamu. Jangan bicara seperti itu Siska. Maaf Silva, aku rasa aku nggak pantas menerima pekerjaan ini. Aku udah terlalu jahat sama kamu. Enggak Siska, kamu diperpanjang karena potensi kerja kamu yang bagus. Ya seharusnya kamu full time ya. Ucapnya terkekeh. Silva, aku benar-benar malu banget sama kamu. Maaf tapi aku nggak bisa terima pekerjaan ini. Siska, tolong terima dan jangan menolak ini rezeki kamu. Belum tentu di tempat lain kamu cepat dapat pekerjaan. Jadi ya, yang udah ada aja. Tapi Silva, kamu mau aku maafin kamu kan? Tanya Silva dan Siska mengangguk. Kamu cukup bekerja dengan baik di resto ini. Jangan kecewakan aku dan bantu aku untuk mengembangkan resto ini. Karena aku tidak akan bisa semaju ini tanpa kalian. Dan aku juga memang butuh karyawan.
Makasih Silva, kamu baik banget sama aku. Aku nggak tahu lagi harus bagaimana. Bagaimana cara aku balas ke semua kebaikan kamu. Cukup doakan aku aja Siska. Doakan aku agar aku jadi visual yang kuat dan kokoh dalam menghadapi cobaan hidup. Ucapnya terkekeh mengingat masalahnya dengan Olive. Iya Silva, aku pasti akan doakan kamu. Terima kasih Siska. Oh iya, aku punya brosur buat kamu. Siapa tahu kamu butuh buat teman, keluarga atau siapa aja. Silva memberikan brosur paket usaha miliknya dengan Atala. Namun Atala itu memang curang. Dia tidak menjalankan bisnisnya dengan baik. Dalam arti ia bekerja saat disuruh Papa Arga atau lagi mood aja. Kamu bekerja sama dengan Atala? Tanya Siska saat melihat kontrak yang tertulis di brosur dengan nama Atala dan kontrak Silva. Iya Siska, jangan salah paham. Sindir Silva terkekeh. Enggak lah, itu udah masa lalu. Lagian aku sering lihat Atala jalan sama cewek. Siapa? Tanya Silva. Itu loh adik kelas pas SMA yang imut-imut gitu. Yang tingkahnya suka bikin ketawa, lucu gitu orangnya. Yang mukanya mirip Sky itu. Ujar Siska. Mirip Sky? Siapa? Silva menyerce. Ya sekilas saja sih konyolnya. Sama imutnya mirip hehehe. Mochiara. Nah, ya Mochi. Lucu ya namanya. Silva mengangguk. Emang mirip gitu? Batin Silva. Ya, aku sering lihat dia sama Atala jalan bareng, kadang pakai mobil, kadang pakai motor. Silva tak merespon, dia hanya mengusap pundak Siska berkali-kali, menandakan agar hati Siska baik-baik saja. Di markas es Kastel. Sky nampak melamun dengan tatapan kosong ke depan sambil duduk di sofa. Atala yang melihat itu tentu saja membuatnya heran. Lo kenapa Sky? Gue kangen sama Silva tah? Ucapnya dengan tatapan yang masih fokus ke depan. Lah Silva kemana? Ke rumah ayahnya. Yeelah, ke rumah ayahnya doang kan lo bisa ke sana. Iya sih, respon Sky. Dari zaman SMA sampai udah lulus bucin lo gak pernah berubah. Ejek Atala terkekeh, dia sangat mengerti bahwa sahabatnya yang satu ini kelemahannya adalah Silva, wanita yang sangat ia cintai. Lo ribut? Tanya Dion. Gak tahu. Jawab Sky. Lah gimana? Kagak jelas loh. Kata Dion. Masalah lo apa? Tanya Atala membuat Sky menoleh ke arah Atala. Olive, dia membuat masalah. Olive anak pung. Kata Dion. Iya. Dia kenapa emang? Tanya Alvin sambil mengunyah cemilannya. Dia bilang gue ayah dari anaknya. Alvin tersedak cemilannya sendiri dan yang lain pun tak kalah terkejut. Jadi dia nuduh lo sebagai ayahnya gitu? Tanya Dion. Iya. Tapi lo? Tanya Dion. Ya enggak lah, mana mungkin. Terus anak siapa dong kalau bukan anak lo? Kata Alvin. Gue juga enggak tahu. Tapi ini ya, gue pernah lihat Olive sama Limon berkali-kali. Kata Dion. Maksud lo? Tanya Sky. Gue kan sering jalan tuh sama Dina. Nah setiap jalan tuh sering ketemu Olive sama Lemon. Tahu nggak? Mereka berdua ke apotek beli test pack. Serius loh? Kata Sky. Serius? Terus pernah nih ketemu Lemon lagi nganterin Olive ke dokter kandungan gitu. Kayaknya mau periksa kehamilannya deh. Kata Dion. Ya kalau nggak ada apa-apa sih. Cuma sekedar nganter masa iya Lemon mulu yang nganter. Kan anak pun banyak. Imbohnya. Lalu Sky bangkit dan memakai jaketnya membuat obrolan mereka tertahan. Mau kemana Sky? Tanya Dion. Ada urusan bentar. Jawab Sky. Gue cabut ya. Pamit Sky. Kebiasaan gak jelas tuh anak. Woi Al, makan mulu loh. Kata Dion dan langsung merebut cemilan dari tangan Alvin. Namun Alvin mempertahankannya. Pelit loh. Sembur Dion. Bule ya, ada apa bu? Teriak Dion memancing Alvin. Hah? Mana? Bule mana Dion? Sontak Alvin panik dan langsung berdiri sambil celingukan. Sementara Dion merebut cemilan dari tangan Alvin. Sembur Dion dan Atala. Sementara Raymond hanya diam saja. Ada raut gelisah pada wajahnya. Dia terus menatap HP-nya seperti menunggu sesuatu. Di Penggalan Bansol, Sky datang ke Penggalan untuk menemui Olive dan Lemon. Olive mana? Tanya Sky kepada Billy. Nggak ada, dia pergi tadi. Jawab Billy. Kalau Lemon ada? Ada di dalam. Sky langsung masuk ke dalam Penggalan dan melihat Lemon yang sedang bermain bersama Junior di kamar Olive. Mon, panggil Sky. Sky, boleh gue masuk? Pinta Sky. Silakan Sky. Mon, setelah gue pikir-pikir, sebaiknya Junior gue yang urus, karena gue kan ayahnya. Ujar Sky.
Mendengar permintaan Skylar, entah kenapa raut wajah Lemon berubah menjadi lesu. Gimana Mon? Kalau boleh gue mau bawa Junior sekarang. Sorry Sky, tapi sebaiknya Junior gue yang urus. Lagian kan lo ada Silva, kasihan istri lo. Tolak Lemon. Tapi kan gue ayahnya Mon, gue berhak atas Junior. Jadi gue akan tetap bawa Junior. Paksa Sky. Nggak bisa Sky, Junior biar gue yang urus. Kenapa gitu Mon? Kan lo bukan siapa-siapa dia. Tanya Sky memancing. Ya gue kasihan aja sama lo dan Silva karena pasti kerepotan ngurus Junior. Sama sekali enggak Mon. Makanya gue mau bawa Junior ikut sama gue dan tinggal sama gue buat selamanya. Ujar Sky semakin memancing. Enggak Sky, Junior biar sama gue. Lo kenapa Mon? Kenapa lo malah ngelarang gue? Tanya Sky. Lo kan udah ada Silva, jangan rusak kebahagiaan lo itu dengan adanya kehadiran Junior. Sorry Mon, tapi kayaknya lo salah Mon. Justru karena ada Junior, hidup gue sama Silva itu makin bahagia. Ujarnya. Jadi sini Mon. Sky merebut Junior dari Lemon. Sky, gue udah bilang Junior akan tetap sama gue. Gak bisa Mon, Junior itu anak gue. Jadi sini biar gue yang urusin. Sky maksa mengambil Junior. Hingga keduanya terjadi aksi saling memperebutkan Junior. Pek. Lemon mendorong tubuh Skylar hingga lelaki itu membentur tembok. Apa-apaan lo Mon? Bentak Skylar sedikit emosi. Sorry Sky, gue udah bilang Junior biar gue yang urusin, tapi lo maksa. Wajar kan Mon kalau gue maksa, dia kan anak gue dan lo bukan siapa-siapanya Junior. Dak, bukan siapa-siapa. Tangan Lemon mengepal seperti ada emosi yang tertahan dan lelaki itu terdiam cukup lama menghadap Junior yang berada di atas kasur dan membelakangi Skylar. Bener kan Mon? Lo itu bukan siapa-siapanya Junior. Sky meninggikan suaranya dan langsung menggendong Junior. Sky, nggak ada yang boleh bawa Junior dari gue. Kenapa? Emangnya dia anak lo? Lemon terdiam dan menahan emosinya di hadapan Skylar. Jawab Mon. Tapi Lemon tetap diam. Lemon, bentak Sky lagi. Ya, Junior emang anak gue. Puas. Berhasil. Sky terkekeh keras mendengar pernyataan Lemon. Tawa Sky. Gue yang bodoh apa lo yang bodoh Mon? Tekan Sky seketika wajahnya menahan emosi. Lalu Sky terkekeh lagi dan mendongak menatap langit-langit. Lo sahabat gue Mon, seharusnya lo jujur sama gue. Bukannya lo malah ikut-ikutan jebak gue. Tekan Sky di hadapan wajah Lemon. Sorry Sky, gue nggak takut. Lirih Lemon menahan tangisnya. Ada emosional yang tertahan, sakit, kecewa, takut. Takut? Sejak kapan seorang Lemon itu takut? Tanya Sky tak habis pikir. Gue takut nyakitin Olive. Sky menatap lantai dan terkekeh hingga pundaknya ikut bergetar. Lo takut nyakitin Olive? Sementara Olive bukan hanya nyakitin lo, tapi nginjek-nginjek harga diri lo. Sadar Mon, lo udah dibutakan oleh cinta. Olive itu gak baik buat lo. Iya Sky, gue emang udah buta karena rasa cinta gue terhadap Olive. Ungkapnya. Kapan lo lakuin itu sama Olive? Tanya Sky lancang dan Lemon terdiam cukup lama. Saat Olive diusir sama Bang Marvel, karena dia udah ngasih flash disk sama Silva. Waktu malamnya Olive mabuk berat di markas. Gue berniat bantu dia dan bawa Olive ke kamarnya. Tapi dia malah nyebut nama lo. Mungkin karena dia sedang mabuk jadi dia ngira gue itu lo dan akhirnya ucapnya tertahan dan Sky mengerti. Iya, gue ngerti Mon. Gue sama sekali gak ada niatan buat ngacurin Olive Sky. Ungkapnya. Iya, Mon, gue paham. Dan soal flash disk itu Sky, setelah studio tato tutup, terus lo ikut mabuk malam itu, Olive sengaja bawa lo ke kamarnya cuma buat foto-foto doang. Jadi seolah-olah lo dan Olive melakukan sesuatu. Ungkapnya. Dan waktu itu Olive juga mabuk. Dia hampir saja mau nyentuh lo, tapi untungnya gue berhasil mencegah aksi Olive dan gue langsung bawa lo keluar dari kamar Olive. Ungkapnya lagi. Sorry Sky, gue udah berusaha cegah Olive tapi Olive tetap saja melakukan kejahatan ke istri lo. Sky terdiam cukup lama. Dia sedang menyimak semua perkataan Lemon. Lalu, Sky kembali menggendong Junior dan ia langsung membawa Junior keluar dari kamar Olive. Sky, lo mau bawa kemana Junior? Teriak Lemon. Sky terus membawa Junior dan memasuki mobilnya. Sky! Panggil Lemon menyentuh pundak Sky dan menuntunnya agar menghadap Lemon. Balikin Junior, lo mau bawa kemana dia? Enggak, gue bakalan tetap bawa Junior. Gak bisa gitu dong Sky, gue kan udah jujur sama lo. Oke, gue gak akan bawa Junior tapi ada syaratnya. Apa? Tanya Lemon. Lo harus ikut sama gue buat jelasin semuanya ke Silva dan Papa. Pinta Sky. Oke, asalkan Junior tetap sama gue. Tentu, sekarang lo masuk ke mobil ikut gue.
pinta Sky. Akhirnya Lemon menyetujui permintaan Skylar. Karena Lemon tidak ingin dipisahkan dengan anaknya yaitu Junior. Lemon sangat menyayangi Junior karena kehadiran Junior telah merubah kehidupan buruknya. Di restoran Flowers, jam menunjukkan pukul 7 malam, Silva baru saja akan pulang. Biasanya dia pulang pada sore hari. Dikarenakan resto sedang ramai, jadi Silva baru pulang malam ini. Saat di jalan, Silva bertemu dengan geng Black Angel. Mereka sedang konvoi di jalan melajukan motornya dengan ugal-ugalan, sembari tertawa terbahak-bahak. Tentu Silva yang posisinya berada di belakang geng tersebut merasa terganggu, hingga Silva menyalakan klakson mobilnya berkali-kali. Din, din, din. Sontak geng Black Angel menepi ke pinggir jalan. Brum. Silva melintas di depan anak geng Black Angel. Gadis itu melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Dia tidak ingin iring-iringan dengan para geng motor. Terlebih Silva ingin cepat sampai rumah karena Papa Carl dan Skylar sudah menunggu Silva di kediaman Calistin. Wah, sialan tuh mobil cari gara-gara. Umpat Axela. Kejar. Perintah Olive. Siap. Sahut Tita. Bakalan seru nih, kata Yuri. Gue paling suka kayak gini, kata Axela. Akhirnya mereka pun mengejar mobil Silva dengan gas motor yang dimainkan hingga bunyinya meraung-raung. Mereka mensejajarkan posisi motor mereka dengan mobil Silva. Woi, berhenti lo, teriak Axela. Dari dalam mobil, Silva nampak melihat kanan dan kiri yang sudah dikepung oleh geng Black Angel. Silva semakin mempercepat laju mobilnya. Dia sangat malas meladeni anak muda yang tingkahnya barbar di jalanan. Woi, berhenti atau gue pecahin kaca mobil lo, teriak Olive. Lalu Olive segera melajukan motornya dengan kecepatan tinggi. Ia menyalip dan mencoba menghadang Silva dari depan. Kit! Silva mengerem mobilnya secara mendadak kalau Olive berhenti di depan mobilnya. Turun lo! Perintah Olive sambil menunjuk kaca mobil depan Silva. Woi, turun! Kata Axela yang berada di samping kaca mobil sebelah kiri. Bego, keluar lo! Sembur Dita dan Yuri berada di kaca mobil sebelah kanan. Pandangan Silva memutar menatap mereka satu persatu. Astagfirullah Olive, ucap Silva. Woi, budak lo, ya turun! Teriak Olive. Akhirnya Silva turun, toh menghindari pun mereka akan terus mengejar Silva, pikir Silva. Silva keluar dari mobil sportnya dengan pintu yang diangkat ke atas. Anak Black Angel terkejut saat melihat wanita yang keluar itu ternyata Silvana. Silva? Sebut Olive terkejut. Ada apa? Tanya Silva. Oh, jadi lo berani banget lo nyalip di depan kita. Lo mau natain gue? Kata Olive emosi. Maaf Liv, aku lagi buru-buru makanya aku ngebut tadi gak ada maksud apapun. Terang Silva. Halah, bilang aja lo mau natain Olive balapan kan? Kata Axela. Astagfirullah, sama sekali enggak. Aku beneran lagi buru-buru. Terang Silva lagi, lalu mereka saling melempar pandangan. Alasan, sekarang gue mau tantangin lo buat balapan. Maaf Liv, aku gak ada waktu. Tolak Silva. Bilang aja lo takut. Ucapan Olive membuat langkah Silva terhenti hingga gadis itu berbalik menghadap ke arah Olive. Aku gak pernah takut ya Liv, apalagi sama kamu. Kalau lo gak takut, lo terima tantangan dari gue. Balapan sama gue. Silva menghela nafasnya, pasalnya dia sudah ingin pulang. Dia sudah sangat merindukan suaminya yaitu Skylar. Oke, aku terima tantangan dari kamu, tapi kalau aku yang menang, aku mau kamu jangan mengganggu rumah tanggaku lagi, kata Silva. Dan kalau gue yang menang, lo harus tinggalin Skylar, gimana? Mendengar syarat dari Olive, Silva terdiam. Tentu saja dia tidak ingin meninggalkan Skylar. Gimana? Tanya Olive lagi. Bismillah, batin Silva. Oke, jawab Silva. Silva dan Olive pun melakukan adu balap di jalanan yang sepi. Silva menggunakan mobil sportnya dan Olive menggunakan motornya. Dita berdiri di depan sebagai pemandu balap. Dia mulai menghitung mundur dan dari dalam mobil mata Silva fokus ke depan, sesekali dia melirik ke Olive. Begitupun Olive melirik ke Silva dari balik helm full face-nya. Bismillah, ucap Silva. 3, 2, 1. Rueng, rueng. Suara cicitan mobil Silva dan motor Olive saling bersahutan di jalanan. Silva melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi di atas rata-rata. Yang dipikirannya sekarang adalah ia ingin segera bertemu dengan Skylar. Maka dari itu dia harus segera menyelesaikan tantangan dari Olive. Sesekali Olive menyalip mobil Silva, namun karena mata Silva sangat awas dengan gerak-gerik Olive, ia pun menghalangi Olive yang akan menyalip. Olive ke kanan, Silva pun ke kanan. Olive ke kiri, Silva pun ke kiri. Silva yang melihat itu tersenyum simpul dari balik cadarnya. Hingga keduanya dalam posisi sejajar.
Saat mereka sampai di persimpangan jalan, ada truk melaju dengan kecepatan kencang. Tin! Klakson truk itu memperingati pengendara lain. Silva semakin menambah kecepatannya hingga full. Dia ingin melintasi truk itu. Jaraknya semakin dekat. Silva sesekali melirik ke arah truk dan fokus lagi ke depan. Sedikit lagi. Dek, dek, dek. Silva dibikin deg-degan karena jaraknya sangat dekat. Dan swing, mobil Silva berhasil melewati truk. Cekit! Olive mengerem motornya secara mendadak, pasalnya truk itu melintas di hadapannya, sedikit lagi hampir menyerempetnya. Sial! Umpatnya sembari mengatur nafasnya yang naik turun. Dia memandang mobil Silva yang semakin jauh. Silva menghela nafasnya berat dan memegangi dadanya, karena jantungnya hampir saja copot dengan adegan tadi. Sedikit saja Silva lengah, gadis itu bisa tertabrak truk dan terpental jauh. Silva kembali lagi ke garis start di mana anak Black Angel sedang menunggu Silva dan Olive. Lalu Silva melintas di depan mereka dengan membuka kaca mobilnya dan mengeluarkan tangannya. Silva menunjukkan ibu jari yang terangkat lalu ia balikan ke bawah, menandakan bahwa mereka telah kalah. Brum, swing. Seketika Dita, Yuri, dan Axela melongo dengan mulut yang terbuka dan matanya terbelalak mengikuti jalannya mobil Silva yang melintas di depan mereka. Itu si cewek mumi kan? Tanya Axela. Iya, itu kan si cewek Soalim. Sahut Dita. Kalau dia balik berarti... Kata Yuri menggantung. Lalu mereka saling melempar pandangan. Olive? Ucap mereka bersamaan. Tidak lama kemudian Olive datang dan berhenti di depan anak yang lain. Ia membuka helm full face-nya dan langsung membanting helmnya ke jalanan hingga terpental ke tengah jalan. Brak! Dasar cewek sialan. Brengsek. Umpat Olive dengan penuh kekesalan dan raut wajah yang penuh dendam. Sementara Silva datang ke kediaman Kalistin saat baru saja sampai di depan gerbang, ia melihat motor Sky akan keluar. Hingga mereka bertemu di gerbang. Mobil siapa tuh? Tanya Sky. Lalu Silva keluar dari mobil dengan pintu yang terangkat ke atas. Sky terus memperhatikan siapa yang keluar dari mobil. Lelaki itu menatap kaki gadis yang keluar dari mobil itu memperlihatkan sepatu flat shoes dan memakai gamis. Silva? Panggil Sky saat melihat Silva berdiri di hadapannya. Sontak lelaki itu langsung turun dan melepaskan helm full face-nya. Sky? Silva berlari berhamburan memeluk Skylar. Silva kangen, ucap gadis itu. Sky masih tak percaya padahal ia pikir Silva masih marah karena Silva tak kunjung datang juga ke rumah Cal. Aku juga kangen sama kamu, Sil. Balasnya memeluk erat sang istri hingga mencium tengkuk istrinya. Silva, kamu kenapa? Kok kamu ngos-ngosan gitu, terus tangan kamu juga dingin banget gemeteran lagi? Tanya Sky. Enggak, Silva enggak apa-apa. Mungkin karena efek baru pertama kali naik mobil jadi Silva gemeteran. Alasan Silva, padahal tanpa Sky ketahui Silva habis balapan dengan Olive. Sky tertawa terbahak-bahak membuat Silva cemberut karena merasa diejek. Naik mobil aja sampai panas dingin gini, Silva. Sky terus tertawa sampai memegangi perutnya yang kerah. Silva dibuat malu karena tawa suaminya hingga akhirnya Silva memukul pelan suaminya. Ih, sebel. Ucap Silva kesal sambil memukul Sky. Au, aduh Silva. Keluh Sky. Cie, bawa mobil sendiri, jadi udah gak butuh aku nih. Goda Sky. Ih, keluh Silva memalingkan wajahnya karena malu. Bawa masuk mobilnya, pinta Sky. Sky aja yang bawa masuk. Sebal Silva dan langsung masuk ke rumah Cal. Sky geleng-geleng kepala melihat tingkah istrinya yang suka gemes kalau lagi ngambek. Saat Silva masuk ternyata di dalam ada Lemon dan Junior. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab Cal dan Lemon. Loh, Lemon kok ada di sini? Tanya Silva bingung. Iya Silva, nanti kamu juga akan tahu sendiri. Sahut Cal. Iya Pak. Cal, Skylar, Silva dan Lemon sudah berkumpul. Dan seperti yang diperintahkan Sky agar Lemon jujur kepada Silva tentang Junior. Lemon pun mulai menceritakan yang sebenarnya soal Olive, Junior, dan Lemon. Astagfirullah, jahat sekali Olive. Ucap Silva tidak menyangka kalau Olive bisa senekat itu. Dia memang tidak pernah kapok, padahal udah di penjara tapi tetap saja tidak jerah. Kata Sky kesal. Mau buat Olive jerah? Tawar Cal. Iya Pak? Jawab Sky. Kamu Silva? Apa kamu ingin lihat Olive jerah juga? Iya Pak, Silva mau Olive jerah agar dia tidak mengulangi kejahatannya lagi, kata Silva.
Baiklah, Papa akan buat Olive cerah. Caranya, Pak? Tanya Silva. Kamu lihat aja nanti sebelum matahari terbit. Geng Black Angel akan terima konsekuensinya. Mereka semua pasti akan cerah. Kata Cole dengan tersenyum miring. Om, tapi aku mohon jangan lukai Olive. Kata Lemon. Kamu tenang saja, Boy. Om hanya sedikit memberikan pelajaran kepada bocah ingusan seperti geng Black Angel, terutama Olive. Kata Cole senyum menyeringai. Silva jadi takut. Ucapannya datar membuat keheningan di ruangan itu. Tawa bariton Papa Cole memenuhi ruangan melihat menantunya ini sangat polos. Seperti yang Papa Cole katakan bahwa sebelum matahari terbit, geng Black Angel akan menerima konsekuensinya. Nampak markas Black Angel hancur lebur rata dengan tanah. Hanya ada tumpukan tembok yang hancur dan puing-puingnya berserakan. Saat Axela datang ke markas pada jam 8 pagi, alangkah terkejutnya dia melihat markasnya hancur, rusak tak tersisa sedikit pun. What the fuck? Apa yang terjadi? Semalam ada gempa kah? Gue harus hubungin anak-anak. Kejut Axela. Tidak lama kemudian Olive sang ketua Black Angel, Dita dan Yuri datang ke markas. Mata mereka terbelalak melihat markasnya hancur lebur. What happened? Tanya Dita shock. Brengsek, siapa yang udah lakuin ini? Umpat Olive penuh emosi. Semalam gak ada gempa kan? Tanya Yuri memandang sekitar bangunan di sekelilingnya yang berdiri kokoh, hanya markas Black Angel saja yang rusak parah. Ini sih ulah orang asli, bukan gempa Yuri. Mana ada gempa? Sahut Dita. Di kediaman Kalistin. Carl sedang melihat laptopnya, ia tertawa puas saat Benny mengirim video tentang markas Black Angel yang telah hancur. Begitu juga reaksi para anak Black Angel yang shock dan frustasi. Tawa Carl puas. Lucu sekali wajah anak-anak itu. Kalau Sheila lihat, ini pasti dia akan tertawa sampai sakit perut. Seketika Carl langsung terdiam saat ia tersadar tengah menyebut nama istrinya. Sheila, andai saja kau ada di sini. Ungkapnya berharap agar Sheila cepat siuman dari komanya. Di ruang tamu, Sky duduk menghadap meja makan dengan rambut yang acak-acakan. Lelaki itu baru saja bangun dan belum mandi sama sekali. Sky, panggil Silva. Sautnya dengan mata yang sesekali terpejam masih mengantuk dan kepalanya yang dengklak-dengklok. Pagi Silva. Sapa Carl. Papa, pagi pa. Carl melihat Skyler yang duduk menghadap meja makan namun anaknya itu masih tertidur. Brush. Carl menyiram segelas air ke wajah Skyler membuat lelaki dengan julukan baby itu terkejut dan langsung berdiri dengan mata yang terbelalak. Sementara Carl dengan santainya memakan roti selai coklat tanpa dosa, padahal dia baru saja menyiram segelas air pada wajah anaknya agar Sky cepat sadar dari tidurnya. Silva yang melihat itu langsung menunduk takut-takut. Sedangkan Skyler dengan rambut yang basah dan menetes menatap tajam ke arah Carl dan meraih segelas air yang akan ia siram ke wajah Carl sebagai balasan. Namun Silva menahan tangan Sky hingga lelaki itu mengurungkan niatnya untuk menyiram wajah papanya. Silva, papa punya kejutan untukmu. Masya Allah, apa itu pak? Ucapnya berbinar. Lalu papa Carl menunjukkan keadaan markas Black Angel yang telah hancur berantakan. Astagfirullah. Kok bisa hancur gitu, Pak? Papa kan sudah bilang, sebelum matahari terbit, Olive akan terima konsekuensi dari perbuatannya. Ujar Carl. Jadi ini semua karena Papa? Ya, akan Papa jadikan minimarket markas itu. Tawa Carl. Sky yang sedang memakan roti selai coklat hingga mulutnya menggembung ikut nimbrung melihat video yang ditunjukkan oleh Carl. Wow, keren. Puji Sky mewek berniat mengejek Carl. Carl melempar sendok ke arah Skyler membuat sang ampu kesakitan. Dasar keluarga bobrok. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.